Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik ya. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu jiwa akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Persepsi, Ilusi, dan Halusinasi. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Lili Sri Utami. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum itu, apa sih itu persepsi dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi? Nah, persepsi adalah proses otak dalam menerima, mengolah, menafsirkan informasi dari indera. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, yang pertama ada bottom of up processing atau stimulus sensorik, yaitu persepsi yang dimulai dari rangsangan indera, contohnya cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua ada top down processing atau pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, yaitu persepsi yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan harapan individu. Nah, adapun yang ketiga atensi atau perhatian, yaitu kemampuan memfokuskan perhatian pada satu stimulus dan mengabaikan yang lain. Dan yang keempat ada motivasi dan emosi, yaitu keadaan emosional dengan dorongan mempengaruhi cara seseorang menafsirkan stimulus. Nah, yang kelima ada konteks sosial dan budaya, yaitu nilai, norma, dan lingkungan budaya membentuk cara individu memaknai sesuatu. Yang keenam ada ekspektasi atau prediksi otak, yaitu otak membentuk harapan dan perkiraan terhadap kejadian sebelum terjadi. Yang ketujuh ada keadaan fisiologis dan neurologis, yaitu kondisi tubuh dari sistem saraf mempengaruhi cara otak merespon dan serta menafsirkan rangsangan. Yang kedelapan atau yang terakhir ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung, seperti udara yang dibutuhkan untuk bernapas. Nah, itu adalah materi dari persepsi. Semoga teman-teman mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suci Rahmadani dengan NIM 105281104525. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa sih itu ilusi? Ilusi merupakan keadaan ketika panca indera menangkap sesuatu secara keliru, sehingga apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ilusi dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama ilusi optik, yaitu distorsi visual yang membuat objek terlihat berbeda dari kenyataan. Kemudian yang kedua ilusi auditori, yaitu kesalahan dalam menafsirkan suara, seperti mendengar kata yang berbeda dari yang sebenarnya diucapkan. Kemudian ada ilusi taktil, yaitu kesalahan dalam persepsi sentuhan, seperti merasa disentuh padahal tidak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ilusi ada 7. Yang pertama, kondisi fisik lingkungan. Kondisi fisik lingkungan ini adalah faktor-faktor alam atau buatan seperti cahaya, suhu, warna, dan bayangan yang mempengaruhi secara panca indera menangkap suatu objek sehingga dapat menimbulkan ilusi atau kesalahan persepsi. Contohnya, bayangan tertentu bisa membuat benda tampak lebih besar atau lebih kecil dari aslinya. Kemudian yang kedua, struktur dan fungsi otak. Otak memiliki area khusus yang memproses informasi sensorik seperti korteks visual di lobus occipital. Contohnya adalah ilusi Muller-Lyer, di mana dua garis yang sama panjang tampak berbeda karena petunjuk geometris yang mempengaruhi penilaian otak. Kemudian yang ketiga, prinsip Gestalt dalam persepsi visual. Teori Gestalt ini menyatakan bahwa otak cenderung mengorganisasi informasi visual berdasarkan prinsip seperti kedekatan, kesamaan, penutupan, dan kelanjutan.
Contohnya ketika melihat lingkaran terputus-putus tapi tetap terlihat utuh karena otak melanjutkan pola yang hilang. Kemudian yang keempat, adaptasi sensorik dan kelelahan neuronal. Adaptasi sensorik ini yaitu penyesuaian indera terhadap rangsangan terus-menerus. Contohnya bau parfum yang lama-lama tidak tercium. Kemudian yang kelima, ekspektasi dan prediksi otak. Otak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman dan pola yang dikenali. Contohnya dalam ilusi Hollow Mask, wajah cekung tampak cembung karena otak memprediksi bahwa wajah manusia biasanya cembung. Kemudian yang keenam, konteks sosial dan budaya. Konteks sosial dan budaya dalam ilusi adalah pengaruh lingkungan, kebiasaan, dan nilai budaya terhadap seseorang mempersepsikan sesuatu. Contohnya, orang dari budaya barat lebih mudah tertipu oleh ilusi Muller-Lyer atau panah ke dalam dan keluar karena terbiasa dengan bentuk keraguan, bentuk bangunan bersudut. Kemudian yang terakhir, ada faktor karena gangguan neurologis dan psikologis. Gangguan ini dalam ilusi yaitu kesalahan persepsi yang muncul akibat gangguan pada fungsi mental atau saraf otak. Contohnya penderita skizofrenia bisa melihat bayangan atau bentuk yang tidak nyata, dan penderita epilepsi kadang mengalami ilusi visual secara sebelum kejang terjadi. Perkenalkan, nama saya Elvira M. Saya dari kelompok 5. Saya akan membacakan pengertian halusinasi. Pengertian halusinasi berbeda dari ilusi adalah persepsi yang muncul tanda adanya stimulus eksternal. Individu yang mengalami halusinasi merasakan sesuatu, melihat gambar, mendengar suara, mencium bau, atau merasakan sentuhan. Padahal tidak ada rangsangan nyata yang memicu pengalaman tersebut. Halusinasi sering dikaitkan dengan gangguan mental seperti skizofrenia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi halusinasi, yang pertama gangguan neurokimia otak, yang kedua gangguan neurologis dan struktur otak, yang ketiga pengaruh zat psikoaktif, dan yang keempat stres psikologis dan terutama emosional. Dan yang kelima itu kurangnya stimulasi sensorik, yang keenam model prediksi otak. Jadi itu saja, terima kasih.